Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami boleh ada karena berkat anugerah pertolongan penyertaan Tuhan. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa, dalam nama Yesus. Firman yang hidup kami berdoa dan bermohon kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan menjadi perenungan kita di saat ini. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca saat ini merupakan perbincangan antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin Yahudi, dan dia bukan hanya sebagai pemimpin Yahudi, tetapi juga ia adalah seorang ahli Taurat. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus dan Nikodemus berbincang mengenai tentang kerajaan Allah. Tetapi dari penjelasan Yesus, Nikodemus tidak mengerti, sehingga pada ayatnya yang keempat itu Nikodemus berkata, "Bagaimana mungkin seorang yang tua harus dilahirkan kembali?" Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa Nikodemus tidak mengerti apa yang Yesus jelaskan atau Yesus sampaikan? Padahal kalau mau dilihat, Nikodemus seorang pemimpin Yahudi, tetapi juga seorang ahli Taurat. Boleh dikata dia seorang yang pintar, pasti bisa mengerti dari setiap percakapan, entah itu dengan orang lain atau dengan siapa saja, pasti dia akan mengerti. Tetapi kenapa Nikodemus tidak mengerti sama sekali apa yang disampaikan oleh Yesus? Karena Nikodemus dia kenal, dia tahu Yesus, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah dia tahu Yesus, tetapi dia tidak mengenal Yesus dengan benar. Karena kalau dia mengenal Yesus dengan benar, pasti dia akan mengerti apa yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang pun kita demikian. Terkadang kita seperti Nikodemus, ya, kita sudah percaya Yesus, tapi kita tidak mengenal dia dengan benar. Mengapa saya katakan kita percaya Yesus tapi kita tidak mengenal dia dengan benar? Karena apa? Kita rajin beribadah, kita rajin menyampaikan firman, kita masuk selalu ada dalam kegiatan ibadah, tetapi dalam praktek hidup kita setiap hari kita tidak melakukan apa yang Ia perintahkan lewat firman Tuhan yang selalu kita baca dan kita renungkan. Itu berarti kita hanya tahu Yesus, percaya Yesus, tetapi kita tidak kenal Dia dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika
waktu percakapan Yesus dengan Nikodemus ini, memang Yesus belum mati. Tetapi ketika Yesus meminta kepada Nikodemus bahwa dia harus percaya kepada Yesus hingga ia mengalami lahir baru. Tetapi dengan kematian Yesus dan Yesus bangkit, itu bertanda dan dia menghembuskan rohnya kepada kepada manusia. Maka kita pun sudah dilahir baru, ya, sudah kehidupan kita sudah mengalami kelahiran baru dengan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah lahir baru, tetapi terkadang dalam kehidupan kita setiap hari, kita tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Itu berarti kita hanya percaya, tetapi kita belum mengenal Yesus dengan baik. Tapi kalau kita mengenal Yesus dengan baik, maka firman Tuhan akan kita selalu dengar, firman Tuhan akan selalu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Janganlah kita seperti Nikodemus, ya, yang hanya tahu Yesus tapi tidak mengenal Yesus dengan baik. Marilah kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang ikut dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Dia dan mengenal baik siapa itu Yesus, maka kehidupan kita setiap hari kita akan selalu melaksanakan akan apa yang Ia perintahkan untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas waktu kesempatan yang Bapa beri bagi kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa tolong kami, agar dalam menjalani kehidupan ini, kami dapat memperlakukan firman Tuhan. Kami tidak hanya percaya, kami tidak hanya tahu siapa itu Yesus, tetapi benar-benar kami kenal dan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Bapa, di tengah-tengah pandemik yang ada, semua kami nih Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, hidup rumah tangga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semua ada dalam rancangan kendali dan pertolongan Tuhan. Bapa ampuni kami dan dengarkanlah setiap doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.